Oke, puji Tuhan ya. Sekali lagi kita memang ada di era yang penuh bahaya, tapi kita ini hidup tanpa ketakutan. Itu mahal, saudara ya, karena kita punya janji doa protection ya, doa perlindungan. Kita ini duduk in the secret place, dalam tempat rahasia Tuhan. Dan hari-hari ini kita juga, itu artinya di dalam Yesus, di tempat maha tinggi, di ruang atas, itu super aman. Dan kita tinggal berkata, ya, karena kita udah di dalam payung tuh, dalam bayangan Allah yang maha kuasa ya, El Shaddai. Dan kita berkata, memperkatakan kebenaran ini ya, super aman ya. Dan bab 3 ini bagian pertama kita akan dengan judul ya, tempat yang tepat, waktu yang tepat. Nanti kita baca lagi Mazmur 91 ayat 3-nya. Jadi right place at the right time, atau right time at the right place, sama aja ya. Dan itu hanya untuk orang percaya di dalam Kristus. Memang kalau di dalam Kristus bukan untuk orang-orang tertentu aja, bukan, tapi buat semua yang percaya, tentu saja, yang memperkatakan. Kita udah tahu ya, karena kita percaya, kita berkata-kata, sama-sama katakan, saya percaya, saya berkata-kata. Dan berkata-kata dari duduk seperti raja memerintah, bukan seperti orang panik, bukan seperti orang ketakutan, bukan, atau khawatir. Amin. Ya, kita baca dulu mulai dari Mazmur 91 ayat 3. Jadi bab 3 ayat 3 ya. Sungguh dialah yang melepaskan engkau. Jadi sungguh, surely, pasti. Bukan bisa jadi atau kadang-kadang, atau he might gitu ya. Ya bisa enggak, bisa iya. Dia itu he shall ya. Dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Ya, jerat perangkap burung itu snare of the fowler, itu jaring yang nggak kelihatan. Ya biasanya pakai kenur tuh ya kan, nggak kelihatan. Burung lewat kena. Nah itu si jelek ya, iblis itu pemburu pro, profesional. Ya, pencuri, pembunuh, peminasa. Nanti kita lihat ya. Dan dia menjebak orang untuk jatuh dalam kemiskinan, penyakit, kecelakaan, wabah, bencana. Dan kita mulai ngerti bahwa jebakan itu dia taruh perkataan-perkataan yang tidak benar, yang salah, kepercayaan yang salah, ditaruh di mulut orang Kristen sendiri. Padahal hidup dan mati dikuasai sama lidah. Siapa yang suka menggemakannya, memakan buahnya. Nah, artinya hati-hati kan? Maksudnya waspada, bukan ketakutan. Waspada apa yang kita katakan. Ya, makanya kita katakan apa? Apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar apa? Injil kabar baik. Sama-sama katakan Injil kabar baik. Yaitu Injil Kristus, Injil damai sejahtera. Bukan Injil ketakutan. Nggak ada Injil ketakutan. Itu Injil yang lain. Ya, percampuran aja udah lain. Ya, karena kita terima cuma-cuma. Yang percaya katakan amin. Ya, dari jerat perangkap burung. Jadi kalau jerat itu nggak kelihatan ya, samar. Ya, tidak nampak mungkin. Ya, misalnya orang bikin jebakan kan, saya jebakan apa buat binatang. Ya, ditutup-tutupin rumput gitu supaya nggak kelihatan. Apalagi jerat perangkap burung. Ya burung lewat aja, dia nggak lihat karena samar kan, nggak kelihatan. Nah, itu sama dengan seperti penyakit sampar yang busuk. Ya, virus, pandemi yang busuk, yang membusukkan orang. Tahu-tahu sakit parah gitu. Tahu-tahu cuci darah. Kemarin saya lihat
di mana gitu ya, bahwa sekarang anak-anak kecil pada cuci darah katanya. Ngeri ya. Tahu-tahu jalannya buntu, tahu-tahu gelap. Ada temannya Mika tahu-tahu terjerat pinjol. Bisa tahu-tahu tuh. Tahu-tahu meninggal. Ya maksudnya tanpa sebab gitu. Ya. Ketabrak mobil, ketabrak kereta, keserempet motor misalnya. Banyak cerita seperti itu. Tahu-tahu keluarganya parah, bercerai, hancur. Itu semua bukan pekerjaan Tuhan, bukan. Itu jerat perangkap burung. Dan termasuk penyakit sampar yang busuk. Nah, Tuhan melepaskan. Ya, kita hidup bebas dari jerat iblis. Sama-sama kan saya hidup bebas dari jerat iblis. Super aman. Karena iblis udah main di bawah matahari, kita di atas. Ya, jadi sampai penyakit pun sebenarnya kebenarannya saya sudah sembuh. Makanya saya bilang saya memiliki kesehatan Kristus, saya memiliki kekuatan Kristus. Itu bukan kebohongan, saudara. Wah, itu menyangkali kenyataan, Pak Melki. Enggak. Yang nyata itu adalah kebenaran. Yang kekal itu adalah kebenaran. Ya bagi kita penyakit itu ilusi aja. Kemarin jadi inget ya, lari 42 km karena ikut maraton. Pas kilometer 20, tiba-tiba dua-dua kaki kram, saudara. Nah, ada pilihan ya untuk berhenti, stop, atau jalan terus sambil berdoa. Nah, saya ambil kesempatan untuk berdoa. Ya, tetap aja perkatakan orang yang menantikan Tuhan ya diberi kekuatan baru, naik terbang seperti saya prajawali, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ya, setiap jejak yang saya injak menjadi milik saya. Ya, kaki Kristus, kekuatan Kristus, kesehatan Kristus. Terus saudara, padahal masih sisa 22 km lagi. Dan bagi saya itu ajaib sekali. Ya, bisa sampai dan masih di bawah cut off time namanya, di bawah waktu maksimal, kalau lewat ya nggak dapat medali gitu. Nah saudara, ternyata kebenaran itu di atas daripada kenyataan. Mungkin dalam perjalanan hidup kita seperti kram gitu. Ya mungkin yang kita lihat. Tapi apakah yang kita perkatakan? Ya, Kristus kekuatan kita, Kristus kesehatan kita, Kristus kemakmuran kita, sukacita kita. Kita dengar hari Minggu ya, sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Jadi benar-benar saudara, kemarin real. Walaupun sakit dan waktu bisa kram tuh artinya suatu bisa jam gitu, ngerem gitu. Karena nggak bisa, udah kaku gitu kan. Kekurangan elektrolit lah, apalah, saya udah gak peduli lagi lah. Ya, cuman bilangnya sebagai manusia di surga, demikian saya di bumi, kaki Kristus. Dan sukacita itu ternyata. Sukacita itu kekuatan. Nah itu contoh sederhana aja, saudara ya. Karena yang mencuri itu bukan Tuhan. Ya kalau Melki kok bisa gitu, kok Tuhan izinkan gitu. Ya sekali lagi, kita masih dalam tubuh fana. Saya nggak mengharapkan gitu, tapi kan seperti yang disampaikan. Ya bahkan sekarang saya bilang, oh saya nggak bisa karam lagi sampai kapanpun. Kenapa Pak Melki? Saya udah ditebus. Ya udah ditebus. Kemarin ngalamin, sekarang saya udah ditebus 120%, saya direstorasi. Sombong dong? Bukan sombong. Sekali lagi ya, semua tersedia di meja hidangan dan saya tinggal ambil. Dan Tuhan mengingatkan gitu, ya saya terima aja. Jadi yang mencuri, membunuh, meminasa siapa? Bukan Tuhan, iblis ya. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri, tuh, pencuri si iblis, si jelek. Dia mencuri. Ya, datang hanya loh ya. Jadi jangan harapin iblis juga ngasih loh, ngasih kesembuhan. Nggak akan. Nggak ada yang gratis, bayar, lebih mahal.
Dia baru bayar harga tuh kalau sama iblis. Roh-roh dunia yang lemah dan miskin, makanya disebut miskin, nggak ada yang gratis. Jadi apa bedanya roh dunia sama roh kudus? Roh kudus cuma-cuma, gratis. Kenapa? Karena Yesus yang bayar. Dia hanya mencuri, kemudian membunuh dan membinasakan. Dia mencuri apa? Mencuri firman. Kebenaran-kebenaran yang saudara punya, itu kekayaan saudara dan saya. Itu harta di dalam bejana tanah liat ini. Mahal, saudara. Mahal. Bagaimana saudara disebut kita ini di dunia ini, kita tetap duduk in the secret place of the Lord's Most High. Duduk di dalam tempat rahasia Tuhan. Bermalam di bawah kepak, di bawah sayap yang maha kuasa. Berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Itu karena kita percaya, kita berkata-kata. Mahal, saudara. Tapi bisa apa? Mencuri firman. Ya. Kemudian dia apa? Dibunuh, saudara. Makanya stres, dicuri firman kan, sakit, mati, ada yang bunuh diri. Ya, sekarang bunuh diri orang-orang Kristen. Sekarang kita dengar berita, orang-orang Kristen juga mencuri, korupsi, melakukan hal-hal yang kita nggak kebayang deh. Dibunuh itu namanya, saudara. Dan dibinasakan. Ya, keluarganya dibinasakan, semua anaknya semua. Makanya bingung gitu kan. Terus bilang gini, oh ini Tuhan juga, Tuhan juga. Saudara jangan mau percaya gitu. Habis dari mana dong Pak Melki? Itu dari salah percaya. Kalau gitu nuduh. Ya enggak nuduh, ngomong sendiri kok. Misalnya orang itu ngomong sendiri, keselamatan bisa hilang misalnya. Pikul salib, namanya pikul kutuk. Oh bisa kena loh. Oh kita sedang ngantri nih untuk kematian gitu. Padahal Tuhan Yesus datang, ya aku datang, sama-sama kan Tuhan Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Jadi Tuhan Yesus datang buat apa sih? Tuhan Yesus datang 2000 tahun lalu buat apa? Buat Melki hidup. Zoe supaya C. Evelyn hidup, Daniel, Bu Alda, Bu Linda, Mika, Bu Lili, termasuk Yana, supaya hidup Zoe dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, kemakmuran. Kelimpahan apa? Segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum. Itu bukannya ngomong-ngomong kosong di udara, bukan saudara. Itu kebenaran yang kita miliki. Itu privilege, itu keuntungan. Coba bayangin saudara. Ya, hari-hari ini banyak orang Kristen kena autoimun lah. Dulu waktu saya kecil, waktu kita muda, Evelyn sama nggak pernah dengar tuh namanya penyakit autoimun. Ya paling apa tuh, darah putih makan darah merah. Itu juga udah ngaco saudara. Masa yang mestinya membela imun kan imun, ya daya tahan tubuh, sistem kekebalan tubuh, ini nyerang diri sendiri gitu. Itu nggak masuk akal kalau Tuhan menciptakan tubuh kita ditebus dengan darah, terus makan ke dalam sendiri gitu. Bagi saya nggak masuk akal. Loh kan kejadian Melki buktinya. Pasti salah percaya. Stres, khawatir, depresi. Iblis yang curi. Kenapa bisa gitu? Ya karena nggak tahu. Kalau kita punya masalah, punya khawatir, bisa lempar sama Tuhan. Bukan urusan saya lagi. Enak dong. Emang enak saudara. Super aman. Ya, yang tadi kayak cuci darah. Kita punya darah Yesus. Gimana? Nah, jadi jelas ya, yang kerjain itu siapa? Si iblis, yang tadi pemburu itu, ya pasang jerat. Nah, kita dihindarkan dari itu, diluputkan. Kita nggak lihat, tapi kita mengikuti led by Holy Spirit, dituntun Roh Kudus ke sana ke sini. Yang mau halangi hidup kita, Tuhan ada jalan di depan kita. Mau ada jerat juga udah diputus-putusin sama Tuhan semua. Kita percaya begitu, saudara. Efesus 2 ayat 2 ya, si jelek ini apa disebutnya?
kamu hidup di dalamnya. Nah, ini orang di luar Yesus ya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, sistem dunia ini. Nah, jadi apa? Jadi mentaati penguasa kerajaan angkasa. Nih, atmosfer ini. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tuh kan bisa kenapa Melki? Oh, saya bukan orang-orang durhaka. Sama-sama katakan, saya anak Tuhan Yesus. Saya bukan orang durhaka. Jadi kalau anak Tuhan Yesus bisa kena, namanya ketipu. Salah percaya, salah ucap, salah ngomong, makan apa yang dia ngomong sendiri. Dari mana itu? Dari mendengar. Dari mendengar apa? Yang bukan Injil. Injil itu kan apa? Kabar baik. Injil damai sejahtera. Sejahtera apa? Shalom. Shalom itu apa? Damai di pikiran, peace of mind, kesehatan, kemakmuran, keutuhan. Secara apa? Secara sempurna. Roh, jiwa, tubuh. Tapi kalau kita biarkan dia bekerja seenak jidat, ya diambil, ya dicuri tadi. Firmannya dicuri. Nah, lama-lama dibunuh dengan penyakit kan. Ada lagi orang udah sakit, ya dia bilang gini, ini dari Tuhan, nih dari Tuhan. Saya sampai kapanpun tidak akan mau dengar yang kayak begitu. Kenapa Pak Melki? Tuhan baik. Dia bapak saya. Bapak di dunia aja akan kasih anaknya bukan ular. Kalau minta ikan, ya nggak kasih batu bahkan kalau minta roti. Nggak kasih kalajengking kalau minta telur. Bapak yang di dunia, apalagi Bapak yang di surga. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi ya, semua musuh-musuh itu sudah di bawah, saudara. Bagi kita, tapi bagi dunia apa? Mereka dikuasai. Jadi kita jangan gentar. Memang nonton aja, kepaksa. Ya beritakan Injil, kabar baik. Kalau mereka mau percaya, ya aman. Amin. 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, kita masih dalam tubuh ini kan? Tubuh fana. Tapi diberikan roh, kehidupan, diberi kekuatan dari dalam. Tubuh fana ikut. Ya, tapi nanti pada akhirnya yang terakhir adalah kita terima tubuh kemuliaan. Maut tidak berkuasa lagi. Ya, sekarang juga maut tidak berkuasa ketika kita dalam Kristus. Tapi itu musuh. Ya, kita di dalam dunia, sama-sama kan saya ada di dalam dunia, tetapi bukan dari dunia. In the world, ya, tapi bukan of the world. Itu kita harus ingat. Karena kalau in the world tapi juga of the world, bukan dari Tuhan di dalam Yesus, ya habis, saudara. Yohanes 17 ayat 16. Supaya jelas ya, mereka bukan dari dunia. Saya bukan dari dunia. Tuh. Katakan. Ya, sama seperti Yesus, dia bilang, aku bukan dari dunia. Jadi saudara berdiri teguh. Saya bukan dari dunia. Saya warga negara surga. Semua suplai penyediaan surga adalah milik saya. Apa yang Bapak punya, Yesus punya. Apa yang Yesus punya, saya punya. Kenapa? Karena dia kepala, saya tubuh. Itu bukan kesombongan, saudara. Itu percaya penebusan. Amin. Ya, hari-hari ini macam-macam kan di dunia, semakin jahat. Ya, hidup dengan ketakutan. Wah, kemarin Microsoft crash katanya. Wah, banyak penerbangan di luar negeri, di Eropa, di Amerika sampai berhenti. Wah, semua takut ya. Belum perang lagi, Israel, Yaman diserang. Ya, Presiden Amerika ditembak. Ya, udah sampai jadi berita. Ya udah begitu banyak. Tapi saudara dan saya rest, tenang, tidak takut. Kenapa? Sama-sama katakan, Ia berjanji untuk melepaskan kita dari jerat, dari sampar. Amin. Yesus juru selamat dan perlindungan kita. Dan ya itu udah
Dari wabah, virus, kemiskinan, santet, guna-guna, opo-opo, atau apalah. Itu semua nggak ada yang bisa menjerat kita. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Mau juga, ya kita udah berulang-ulang ya, kita di dalam Yesus. Mau kena juga Yesus duluan. Dan itu nggak ada efeknya sama sekali sama kita. Nah, untuk jerat perangkap burung ini kita dalami lagi. Jerat perangkap burung itu di Pekotbah 9 ayat 11-12. Kita baca dulu ya. Lagi aku melihat di bawah matahari. Nah, di bawah matahari itu in the world, di dalam dunia. Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Ya, bagi saya kemarin saya menang lomba. Kenapa? Walaupun mendekati cut off time, tapi 8 menit sebelum itu udah masuk. Kenapa? Wah, saya mestinya udah gak bisa jalan kok. Jalan aja gak bisa, masih bisa lari. Bagi saya kemenangan di dalam Yesus. Keunggulan perjuangan atau peperangan bukan untuk yang kuat. Jadi kita lihat kan, zaman Goliat lawan Daud yang menang. Yosua menduduki Kanaan, Yosua yang menang. Kenapa? Nah, ini pengkhotbah ini kita tahu ya, Salomo kan, raja yang besar, segitu dia melihat akhirnya rahasia ini. Terus. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Roti aja bukan untuk yang berhikmat. Saudara pikir, wah dia pintar tuh, dia kaya tuh, dia hebat tuh, terus nggak bisa makan gitu. Kenapa? Gula darah, tegangan lemak tinggi, apa segala macam, sampai nggak bisa makan, saudara. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Berapa banyak orang dengan kekayaannya merusak keluarganya. Hari-hari ini kita juga lihat. Karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Bahkan karunia, grace, favor, buat apa? Buat yang rendah hati, mau terima. Bukan karena saudara pintar. Makanya dijelaskan, karena waktu dan nasib, ya, time and chance dialami mereka semua. Waktu dan kesempatan. Nah, ini bicara apa? Right time at the right place. Waktu at chance paga kera. Nanti kita lihat ya. Tapi ayat 12 kita baca lagi terus. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Manusia secara umum nih kita ngomong ya. Dia nggak tahu waktu. Kan saya selalu bilangnya waktu misteri sih. Cuman Tuhan juga menjelaskan dengan apa yang kita pelajari ini. Oh, tenang aja. Ya, semua ada waktunya. Dan setiap momen, setiap saat itu kalau kita di dalam Yesus, mau dari baik kepada baik, kepada baik, dari kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kemuliaan, dari iman, kepada iman, semakin besar, semakin kuat. Dari sukacita, bertambah sukacita, lebih lagi sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Nah, dunia seperti apa, saudara? Makanya saya bilang gini, tolong hargai. Jangan nunggu gini, orang menghargai kesembuhan tuh kalau dia udah sakit. Ngapain, saudara? Emang ada Pak Melki bisa sehat terus? Ada. Di mana? Ditebus di dalam Yesus. Kristus kekuatan saudara, Kristus kesehatan saudara. Ya kalau saya sakit berarti saya dihukum? Bukan. Ya tetap aja ngomong. Ya kan saya bilang kemarin, orang kaki saya sakit kok. Saya ngomong aja, Kristus kekuatan saya, Kristus kesehatan saya. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Orang lain yang ngelihat kesian-kesian mungkin sama saya. Udah Pak, dipijit dulu, rilis dulu. Ah enggak, udah jalan aja. Ya bukan sombong, saudara. Karena kekuatan Tuhan. Ya sampai seperti bangsa Israel keluar dari Mesir itu, mereka itu dibawa terbang dengan sayap Raja Wali. Ya, mentul-mentul tuh, kakinya nggak ada yang terpelecok, nggak ada yang feeble, nggak ada yang lemah. Saudara, kita mulai kan workout, katanya kerjakan keselamatan, itu praktek keselamatan. Segala aspek, segala hal, segala area hidup saudara. Kalau nggak apa, ya kita juga lihat gitu. Ih, orang tadi hebat gitu ya, tiba-tiba jeblak. Ya,
seperti ikan tertangkap dalam jala yang mencelakakan, toto celaka. Ya. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, toto lagi terbang enak-enak, hebat, kelihatannya tinggi, toto sangkut deh, set. Kok bisa gitu ya? Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Mereka waktu evil, waktu yang jahat, waktu yang malang. Si Salomo yang lihat tuh, Sulaiman. Ngeri nggak? Ngeri. Saudara saya dia apa? Ditebus. Orang ada time and chance, waktu dan kesempatan atau nasib tadi disebutnya. Dua pilihan lagi. Sial, sial, sial. Tiba-tiba lagi bagus-bagus, hancur. Berapa banyak tuh kalau kita lihat bintang-bintang film ya. Bahkan idola-idola. Tahu-tahu bercerai. Tahu-tahu hidupnya hancur. Tahu-tahu miskin. Ya, narkoba, ketangkep. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Nah, saudara mendengar gini di dalam pengkhotbah gini, jangan bilang gini, ya kan bisa terjadi sama kita. Kita, lu aja kali. Saudara, kita jelas pengkhotbah itu cerita di bawah matahari. Salomo melihat di bawah matahari. Coba kalau terusin, Kidung Agung. Lain. Kita dikasihi seperti Sulaiman. Yesus kepada Sulamit misalnya. Bukan misalnya, ceritanya seperti itu. Nah, sekali lagi. Kita super aman di dalam Yesus. Ya, kita lihat Salomo terusnya ya. Ini supaya Alkitab menjelaskan Alkitab. 2 Tawaris 1 ayat 12. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Hikmat dan hearing heart sebenarnya. Salomo terima karena minta kan. Tapi aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan. Di dalam hikmat kita terima semua. Kekayaan, harta benda dan kemuliaan. Sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum kau, dan tidak ada pada raja-raja sudah engkau. Jadi Salomo ini melebihi Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, digabung semua kekayaannya, masih lebih kaya Salomo. Dan dia lihat, karena waktu dan chance, time dan chance dari Tuhan atau tadi sistem dunia. Saudara, kalau kita udah bisa melihat gitu, betapa bahagianya saudara dan saya hidup. Ya, kita nggak hidup lagi seperti burung yang ketangkap, kejebak sama jaring tadi. Ya, semua terjebak, saudara. Kalau tanpa Yesus, Salomo aja punya 700 istri, 300 gundik. Akhirnya itu yang menjebak dia masuk ke dalam jerat. Idol-idol apa tuh? Penyembahan berhala. Dan hidupnya misery, menderita. Jadi jangan bangga punya ya, kalau kata Pastor Ben gini, iya kalau istrinya 700, mertuanya 700 katanya. Ya, manusia semua kena. Tapi sebaliknya saudara saya, hari-hari kita hari-hari baik. Sama-sama kan hari-hari baik. Amin. Ya, jadi Mazmur 91 ayat 1 nih buku ini bilang Pengkhotbah 9 ayat 11 itu bicara 911. Artinya apa? Sangat penting untuk hari-hari ini. Jadi perlombaan bukan buat yang kuat, bukan buat yang cepat katanya. Perang, perjuangan bukan buat yang kuat. Roti bukan buat yang berhikmat. Ya, apalagi tadi kasih karunia bukan buat cendikia. Ya bukan untuk orang pintar. Bukan, buat orang apa? Orang yang menerima right time, right place. Siapa yang menerima right time, right place? Saudara dan saya. Kenapa? Kita di tempat yang tinggi, upper room. Kita bersama Yesus. Kita dipimpin Roh Kudus, Holy Spirit. Amin. Ya. Kita nggak akan tertangkap atau terjerat. Kalaupun sempat Pak kejerat,
nih kecerat pinjol nih, ketipu. Oh tenang aja, Tuhan melepaskan. Kenapa? Karena kita perkatakan terus, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya memiliki hikmat Kristus. Amin. Ya, jadi dua kategori manusia, saya ulang lagi ya. Yang diberkati, yang berada right place at the right time, ya, tempat yang tepat di waktu yang tepat. Ini Tuhan, atau yang lepas dari penjagaan. Ya. Hidup di dalam masa yang jahat, evil. Berada di wrong place at the wrong time. Tempat yang salah di waktu yang salah. Semuanya salah. Orang bilang sial. Nggak ada perlindungan. Terus orang bilang ya nasibnya begitu, udah takdir Tuhan. Banyak nggak gitu? Ya kadang-kadang saya bingung juga gitu. Ya orang ya karena agamawi ya begitu. Main ke Pangandaran berlima katanya sekeluarga. Terus kena ombak 3 hilang. Ya udah takdir. Time and chance-nya bukannya dari Tuhan, saudara. Nah, Tuhan difitnah-fitnahin aja. Makanya kita jangan percaya kayak gitu. Amin. Ya. Jadi waktu, kita ulangin ya, time and chance. Waktu dan kesempatan. Waktu, earth, ya bahasa Ibraninya. Ya, masa atau musim. Tuhan di luar waktu yang linear ini, Alfa dan Omega. Ya, di luar waktu yang ciptaan. Karena dia yang menciptakan waktu. Jadi, terjadi dengan tepat. Waktu dia yang terbaik. Tuhan mungkin kelihatan lambat. Tapi dia tidak pernah terlambat. Dia tepat waktu. Tuhan penuh hikmat. Tenang aja. Selama menanti, Tuhan pelihara kita. Diberikan pewahyuan yang lebih besar. Iman kita lebih berakar ke bawah. Ya Tuhan, Bapak kita. Bapak kita itu misalnya bapak saya gitu. Pi, aku mau naik mobil, Pi. Umur kamu berapa? 11 tahun. SIM punya? Nggak punya. Pi, aku mau beli mobil. Kenapa bapak kita nggak kasih? Ya bapak kita tahu. Umur 11 tahun atau 12 tahun kalau naik mobil bahaya buat dia. Dan ditangkap polisi lagi. Ya, bapak kita tahu. Penuh hikmat, tenang aja. Pada waktunya, karena punya bapak kita, ya pakai tuh. Udah umur 17 ambil SIM. Misalnya. Ya, dan waktu, terus chance, kesempatan, atau kebetulan, atau nasib ya. Nah, chance ini pega kara. Ya, paga kara. Paga itu doa syafaat. Ya, berdoa. Ya, kita memiliki pembela, pensyafaat kita yaitu Yesus. Amin. Ya, jadi kesempatan yang telah didoakan nih karan. Dan kita jadi punya kepastian. Makanya pengharapan kita tuh pasti. Dan kita nggak mau lepas. Karena Tuhan nggak mematahkan pengharapan kita, nggak mungkin. Tuhan malah bilang pegang aja. Dan itu tidak akan mengecewakan. Lepas aja pikiran yang negatif. Nah, kita lihat ya waktu Sarah nih. Kejadian 23 ayat 8. Gak apa-apa ya, kita lihat pega ini. Ya, waktu pertama kali muncul. Ya, ini Alkitab menjelaskan Alkitab ya. Serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju, maka aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati ini, kata Abraham ya. Dan dengarkanlah aku, dia minta ya, dan tolonglah mintakan, pega dengan sangat kepada Efron bin Sohar. Nah, ini muncul pertama kali. Nah, itu pega ya, mintakan. Yesaya 53 ayat 12 tentang Yesus ya, sebab 12 ya, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar menjadi rampasan. Yesus sudah menang ya. Ia akan memberi orang-orang kuat sebagai jarahan. Terus, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Yesus, finish. Dan
Karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Nggak disalib sendiri di tengah-tengah. Pemberontak-pemberontak kiri kanan. Sekalipun ia menanggung banyak dosa orang dan berdoa. Ya, nah lihat ya, paga untuk pemberontak-pemberontak. Untuk kita. Kita terima kesempatan yang Tuhan Yesus sendiri bersyafaat di hadapan Bapa. Makanya dia bilang intercessor kan, pengantara buat kita. Makanya hidup ini ketika kita mendalami lebih lagi menikmati Mazmur 91 ini, super aman, super aman, super aman, benar-benar saudara. Saudara, kalaupun menghadapi hal yang kok nggak enak gitu, minta hikmat Tuhan, minta penjelasan Tuhan. Ya kayak gitu kan, saya bisa aja mengeluh gitu. Ya Tuhan, baru 2 km 20, udah sakit semua, dua-duanya lagi kakinya. Bisa aja saya udah mengeluh dan bilang ya udahlah, nyerah deh. Ya saya nggak menikmati sukacita yang lain. Benar-benar saudara, saya ngalamin gitu. Walaupun ada kerasa mau sakit, tapi nggak sampai ngelok gitu, terkunci, dan hati saya gembira gitu, hati saya sukacita aja. Terusin, jalanin, dan menikmati hal yang lain. Ya karena ada senangnya juga, belum waktu apa cut off time atau waktu terakhirnya, batasnya udah bisa masuk juga. Dan jadi lama kan saya kan lari hampir 6 jam. Bisa lari 6 jam dan terus lari dan sampai itu bagi saya prestasi juga. Senang juga ya, hebat juga ya Yesus ya kekuatannya. Ya menikmati seperti itu. Nah, jadi Tuhan mendoakan. Jadi apa yang Tuhan taruh, firman, kita ucapkan, kita perkatakan, kita diberi endurance itu apa tuh? Perseverance, ketekunan, kesabaran. Sampai juga saudara. Sampai. Kejadian 8 ayat 11, waktu yang tepat lagi ya. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Jadi Nuh di Bahtera kita tahu ya. Waktu mulai mau surut, akhirnya dia lepaskan burung merpati. Yang adalah gambaran apa? Gambaran Roh Kudus. Dan waktu, nah ini earth ya, tadi kembali ya, waktu, earth. Jadi saudara, kita mulai disingkapkan nih tentang waktu. Tenang, ada waktu Tuhan. Ya, pada paruhnya di bawahnya selai daun zaitun yang segar. Nah, pada waktunya ada gambaran daun zaitun ya, pengurapan yang segar, sukacita. Pengurapan zaitun kita udah tahu ya, itu terang, dari gelap kerasa terang. Obat, medicine. Ya, dan yang membersihkan jadi sabun tuh. Peresan ketiga. Ya, disitulah diketahui bahwa air sudah telah berkurang dari atas bumi. Waktu. Jadi ada penantian ya oleh Nuh ya. Tapi Roh Kudus menuntun kita berada pada right place at the right time. Ya, dia akhirnya terkandas di Ararat kan. Kutuk diputar balik. Nggak di bawah kutuk lagi. Ararat itu artinya. Wah, banyak kekayaan. Ya, jadi Roh Kudus memimpin memimpin kita, led kita, memimpin kita, menuntun kita melalui, bahasanya buku ini adalah gelombang damai sejahtera. Ya, jadi nggak perlu buru-buru, saudara. Damai sejahtera, damai sejahtera. Bayangin, saya lari 22 kilo berikutnya dengan kaki yang bisa tiba-tiba ngelok secara dunia, tapi ternyata dikuatkan oleh Tuhan, diberi hiburan, sukacita Tuhan adalah kekuatan. Itu damai sejahtera itu terus, saudara. Itu luar biasa. Jadi nggak perlu buru-buru. Di waktu senja itu bicara juga finish work. Karena Tuhan Yesus disalib jam 9 sampai jam 3 sore. Amin. Nah, itu korban bakaran.
Kita lihat Kejadian 24 ayat 11 juga. Oh, ayat 15-nya ya. Aku akan mengingat perjanjianku antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup dari segala yang menyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Ini pelangi ya. Tuhan mengingatkan perjanjian. Di atas tahta Tuhan ada pelangi. Pelangi itu apa? Tuhan gak mau hukum kita lagi. Amin. Kita sudah melihat pelangi, ya, busur di itu. Berarti Tuhan tidak memusnahkan kita. Itu menjadi jaminan buat saudara saya. Pelangi itu. Nah, kita lihat, orang lain gak lihat. Ya, bahwa air bah tidak lagi menjadi memusnahkan kita. Bukan Tuhan pokoknya gitu. Dan iblis juga gak bisa, karena Tuhan meluputkan kita. Jadi 24 ayat 11. Makanya disuruhnya unta itu berhenti di luar kota di dekat sumur pada waktu petang hari. Jadi waktu perempuan itu keluar untuk menimba air. Ini waktu F. Ya, waktu petang hari, sekali lagi jam 3 sore, finish work. Ya, Yosua 10 ayat 27. Tapi menjelang matahari terbenam, udah sore, atas perintah Yosua mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu. Ya, gambaran juga raja-raja musuh-musuh itu digantung tuh. Makanya kutuk itu digantung, dikasih salib. Dilemparkan ke dalam goa tempat mereka bersembunyi, lalu mulut goa itu ditutup dengan batu-batu yang besar dan masih ada sampai sekarang. Musuh sudah dikalahkan buat saudara dan saya. Amin. Ya. Roh Kudus hanya menyampaikan damai sejahtera. Yang firman Kristus adalah firman damai sejahtera. Sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan renungan kita malam hari ini. Kita tahu bahwa kita ada di tempat yang sama-sama katakan, saya ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Hari lepas hari, saat tiap saat. Ya, setiap langkah hidup kita selalu sukacita, selalu damai sejahtera. Saudara, ini cuma terima, saudara. Saudara, apa yang saudara percaya, itulah yang saudara terima. Sekalipun kejadian apapun kusutnya di luar, di sekeliling kita, tetap aja damai sejahtera. Amin. Ya, saudara mendengar dari rekaman YouTube, saudara berkata, saya mau hidup dalam damai sejahtera. Tapi selama hidup saya sekali stres, khawatir, gelisah, cemas, ketakutan. Tapi saya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktunya saudara. Ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati untuk semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih oleh Bapa. Sekarang saya hidup di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.